Saudara, pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau disingkat BPH Migas tengah menggodok aturan untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite. Langkah ini dilakukan agar penggunaan atau pembelian Pertalite nanti tepat sasaran kepada konsumennya. Aturan ini adalah termasuk akan menyoal kendaraan apa saja yang diperbolehkan untuk menggunakan BBM Pertalite. Di antaranya akan dilarang mobil mewah menggunakan Pertalite. Anggota BPH Migas Saleh Abdurrahman dalam keterangan kepada Kompas TV mengatakan nantinya juga akan digunakan aplikasi My Pertamina. Aplikasi digital ini akan membantu dari sisi data dan membatasi pembelian. Data yang masuk akan diverifikasi untuk memastikan bahwa Pertalite tepat sasaran. Anggota BPH Migas Saleh Abdurrahman menyatakan, jadikan mesti register dulu di My Pertamina, lalu diverifikasi oleh BPH Migas. Nanti pembelian dengan sistem digitalisasi My Pertamina ini akan efektif, jadi tidak bisa mengisi berulang. Yaitu kutipan yang kami sampaikan dari BPH Migas. Pemerintah sekali lagi berencana untuk membatasi pembelian Pertalite dan bakal menggunakan aplikasi My Pertamina untuk pengawasannya. Sudah tepatkah kebijakan ini? Kami segera membahasnya bersama narasumber untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto dan Ketua Harian YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi. Selamat pagi Pak Mulyanto, selamat pagi Mas Tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin dengar Komisi 7 dulu ya, Mas Tulus ya. Pak Mul, gimana komentarnya dengan pembatasannya sebagai sebuah kebijakan? Kita dari dulu nih sudah ingin bagaimana Pertalite kan tepat sasaran. Dan kali ini baru diwacanakan, belum ada juklaknya menurut saya, koreksi saya kalau saya salah. Belum ada secara teknis akan seperti apa, tapi direncanakan lewat aplikasi digital My Pertamina. Jadi saya akan daftar dulu di My Pertamina. Kalau saya boleh, mobil saya CC-nya oke, bisa beli Pertalite, nanti akan bisa beli Pertalite di SPBU otomatis. Kalau di My Pertaminanya nggak bisa, ya di SPBU-nya juga nggak akan bisa tuh keluar Pertalite-nya untuk mobil kita. Apa pendapatnya nih Komisi 7 untuk pembatasan kali ini, Pak Mul? Gini Mas Bayu ya. Mitra kita Pertamina dan BPH Migas yang sudah berbentuk Kementerian SDM, kita akan sering bertemu ya dalam raker maupun RDP. Memang fakta yang ada pasca COVID ya, yang tinggi, yang mudah-mudahan segera makin turun, memasuki endemi, amin. Kan terjadi perubahan. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi meningkat. Akibatnya bahan bakar industri meningkat. Kemudian mobilitas masyarakat juga meningkat. Akibatnya kebutuhan BBM transportasi juga meningkat. Itu yang pertama. Maka dorongan ini menyebabkan kekurangan dari BBM solar maupun Pertalite. Apalagi Pertalite sudah diketok menjadi BBM dalam penugasan. Nah, yang pertama, kami membahas ini semua kekurangan, maka langkah yang pertama adalah kita tambah kuota ini. Karena pasca Lebaran terjadi peningkatan. Akhirnya kuota sudah ditambah ya. Paling tidak Menteri Keuangan sudah oke, Banggar sudah oke, ditambah untuk solar maupun Pertalite. Namun penambahan ini bisa jadi hanya beda-beda tipis ya. Bisa jadi masih kurang juga di ujung tahun. Karenanya langkah yang kedua yang penting juga selain untuk menjaga agar BBM subsidi maupun penugasan ini tepat sasaran, yang kedua juga agar betul-betul ya kuota yang ada bisa dioptimalisasi tepat. Karenanya perlu langkah pembatasan. Apalagi kalau ada yang membeli di luar ya ilegal dari yang dicanangkan. Jadi kami setuju karena dari awal memang mendukung itu. Sekian, Mas. Komisi 7 jadi setuju secara prinsip dijaga pasokan ini sepanjang tahun
salah satu kebocorannya kan karena nggak tepat sasaran. Nah ini yang nanti dicoba dengan dengan digital atau aplikasi My Pertamina. Jadi pada prinsipnya itu dulu. Saya ke kebijakannya dulu, Mas Tulus. YLKI juga setuju ya bahwa pembatasan sih memang harus dilakukan, Mas Tulus? Ya, dari sisi policy, public policy memang karena Pertalite itu BBM yang disubsidi, itu memang harus dikendalikan. Ya, karena tentu definisi subsidi adalah barang yang didedikasikan untuk orang-orang tertentu. Cuma memang dalam konteks subsidi energi ini memang salah kaprah sebenarnya ya. Sama soal filosofi energi fosil yang seharusnya tidak disubsidi, ya. Dan kedua, bahwa penerima kendaraan pribadi itu juga bukan objek yang tepat untuk diberikan subsidi. Itu kalau kita bicara secara ekstrim dan memang seperti itu. Dan kedua, kalau dari sisi polisinya saya sepakat, tetapi dari sisi teknis operasional, pembatasan dengan metode ini sangat beresiko, ya. Karena apa? Karena sebenarnya pembatasan yang paling efektif di seluruh dunia, ya kalau kita bicara BBM adalah dengan harga, tidak ada yang lain. Ini kan bukan darurat perang, bukan kondisi darurat di mana pembatasan BBM itu dilakukan. Ya karena nanti saya khawatir dengan objek yang sama diberlakukan harga yang berbeda, ini akan banyak menimbulkan anomali dan distorsi, bahkan moral hazard, ya. Ini yang kurang diantisipasi saya kira oleh pemerintah dan juga mestinya DPR juga menyorot hal ini. Kalau misalnya My Pertamina, sekarang kita lihat pertama kepemilikan smartphone atau telepon pintar masyarakat. Dari data itu hanya 75% pemilik smartphone di Indonesia. Kalau handphone ya kita sudah lebih, tapi kalau smartphone baru 75%. Artinya masih banyak orang, sekitar 20-25% yang belum memiliki smartphone. Artinya dia tidak bisa membeli dengan My Pertamina. Kedua, keandalannya seperti apa? Ya, soal gangguan internet, kemudian juga keandalan sistem Pertamina itu sendiri yang kadang atau sering mengalami gangguan. Dan kedua atau ketiga, ini karena kalau nanti semua orang menggunakan My Pertamina, itu kan perlu waktu ya untuk mengeksekusi, apalagi di SPBU besar, Jakarta dan lain sebagainya. Itu bagaimana nanti crowded ekor efek dari di SPBU. Itu akan menimbulkan kemacetan, antrian, dan mungkin kalau bahasa saya adalah chaos dalam pelayanan. Kalau semua menggunakan ini. Jadi ini nanti akan menyusahkan petugas SPBU di dalam mengeksekusi pelaksanaan pembatasan ini. Ya, jadi itu saya kira gambaran umumnya. Jadi kalau saya bicara pembatasan ini oke, tetapi sebenarnya kalau memang pemerintah sudah tidak mampu dan tidak punya uang untuk subsidi BBM yang memang saat ini sangat tinggi, sekitar 502 triliun, ya instrumentasinya ini dengan harga. Dan ini Mas Bayu, kalau pemerintah sendiri mengatakan ini untuk menjaga daya beli dan tidak menggunakan terminologi kenaikan harga, ini juga menurut saya secara empirik keliru pada akhirnya. Kenapa? Karena nanti pengguna mobil pribadi, ya kalau dari Pertalite kemudian harus migrasi ke Pertamax misalnya, itu ada kenaikan Rp5.500 per liter. Ya, itu jauh lebih tinggi ketika Pertamina atau pemerintah menaikkan Pertamax itu sendiri, yang waktu itu dari 9.000 naik ke 12.500, ya, jadi 3.500. Nah, ini nanti, ya kan, ini nanti kalau kita menggunakan Pertalite dan harus Pertamax, berarti ada kenaikan Rp5.500 per liter, jauh lebih tinggi, sangat signifikan. Nah, ini artinya efek inflasinya jauh lebih besar dibanding misalnya pemerintah mencoba memformulasikan dengan instrumentasi harga secara merata. Ya, terbayang. Demikian kira-kira Mas Bayu. Ya, tergambar Mas Tulus, terima kasih. Bagaimana kemungkinan kalau pakai sistem digital, aplikasi My Pertamina ini, terbayanglah bagaimana kemudian pelaksanaannya juga di lapangan. Bukan semuanya nanti pasti mulus begitu ya, terbayang itu.
Saya tertarik juga dengan kenaikan harga, benar juga ya Mas Tulus nih memang begini Pak Mulyanto, memang kalau sama YLKI itu harga tuh menarik ya, jadi ternyata kalau kita dari Pertalite kemarin dan sekarang mau ke Pertamax itu 5.000-an ternyata naiknya dibanding Pertamax kemarin harganya 9.000, sekarang harga barunya 12,5 3.500. Jadi prinsipnya sebenarnya ada kenaikan harga juga. Nah Pak Agus, lepas dari rasa-rasanya sih kita sebagai masyarakat, saya mengerti ekonomi ya di permukaan sajalah, berhubung kemudian sering ngobrol juga dengan Pak Agus Komisi 7 untuk apalagi dengan energinya begitu ya, kalau isunya sudah energi dan juga ada Mas Tulus begitu ya. Tapi pada prinsipnya kita kan mengerti bahwa pemerintah mengeluarkan subsidi yang cukup tinggi 502 triliun ini, dan ini harus nggak boleh terjadi lagi sedemikian rupa sampai salah sasaran. Saya menangkapnya My Pertamina ini baru sebuah gagasan, belum tentu segera dilaksanakan, masih akan ada RDP. Bahkan hari ini akan ada RDP lagi kalau nggak salah ya Pak Agus. Nah ini apakah seberapa pasti? Mulyanto, Mas. Nah, Pak Mulyanto, maaf. Pak Mulyanto. Nah, apakah ini pasti akan digunakan My Pertamina atau akan dicari alternatif lain, mendengarkan masukan dari YLKI dan lain-lain? Begitu Pak Mul, apa sebenarnya yang akan dibahas lagi nanti? Oh, kalau nanti kita akan bahas dengan Pak Menteri asumsi makro ya, yang jauh lebih besar. Jadi gini Mas ya, yang pertama filosofi dan kebijakannya, insya Allah kita sepakat bahwa kita menginginkan agar kuota yang ada, yang sudah kita set up ya, dengan dana yang terbatas, sampai akhir tahun ini bisa digunakan dengan baik, sehingga optimal tidak bertambah. Yang kedua, kita harapkan terjadi pembatasan agar yang menggunakan BBM bersubsidi baik solar maupun yang penugasan Pertalite itu tepat sasaran. Ini dua hal. Nah, kalau ini kita sepakati, kita menginginkan agar tepat sasaran itu adalah mobil mewah ya, yang kita harapkan ya, kita minta baik regulasi untuk dipindah atau kembali ke menggunakan Pertamax. Nah, kemudian pada tataran implementasinya, bagaimana ini dilaksanakan, ini sepenuhnya adalah wilayah teknis ya. Jadi wilayah teknis. Bagaimana itu dilaksanakan, sudah barang tentu opsinya banyak saya rasa. Opsinya banyak, nggak harus dengan My Pertamina. Dan juga pelaksanaannya juga nggak harus ujuk-ujuk langsung ya. Cepleng hari itu juga seluruh Indonesia. Bisa bertahap ya. Kita coba dulu di kota besar ya. Kalau itu lancar, lahan-lahan, barulah pelan-lahan ke luar Jawa dan sebagainya. Jadi operasional teknis ini operator paling paham. Sudah barang tentu kita bukan lagi atau sedang memperkenalkan sebuah aplikasi bernama My Pertamina. Bukan itu. Itu hanya tool ya. Kita sudah barang tentu bisa mempertimbangkan banyak hal. Yang penting tujuannya tercapai. Demikian Mas. Terbayang Pak Mul. Mas Tulus, kalau YLKI sendiri kita mengerti concern-concernnya tadi begitu, bagaimana sebenarnya tepat sasarannya seperti apa. Jadi sebetulnya apakah pembatasan yang kita rancang ini, yang kita dengarkan rancangannya ini benar-benar kepada orangnya ya kan, subsidinya itu kan sebetulnya kepada orangnya begitu kan, bukan kepada bendanya, kepada BBM-nya gitu kira-kira. Nah, pernahkah YLKI menyampaikan usulan begitu, bagaimana yang pas, yang tepat kepada pemerintah dalam hal ini Pertamina, Mas Tulus? Apa yang paling pas sebenarnya untuk subsidi energi ini supaya tepat sasaran? Ya, terima kasih Mas Bayu. Jadi memang kalau kita bicara subsidi energi, itu di dalam undang-undang tentang energi, itu sudah jelas ditegaskan bahwa ada subsidi energi, tetapi di situ disebutkan subsidi energi adalah untuk masyarakat tidak mampu. Ya. Nah, sekarang terminologi masyarakat tidak mampu dalam konteks ini apa sebenarnya? Apakah pemilik kendaraan pribadi, even itu sepeda motor, itu apakah orang tidak mampu? Itu kalau kita konsisten dengan pasal di dalam Undang-Undang Energi tentang subsidi energi.
kedua, secara operasional saya kembali bahwa kalau kita merujuk kepada benchmarking internasional, harga BBM itu tunggal. Tidak ada pembedaan-pembedaan untuk satu jenis BBM yang sama, ya misalnya Pertalite. Ya, jadi kenapa tunggal? Ya karena karakternya seperti itu dan akan sangat susah dalam konteks pengawasan dan potensi moral hazard kalau ada pembedaan-pembedaan peruntukan. Ya. Misalnya begini, tadi juga soal My Pertamina tentu secara historis juga kita harus mundur sedikit, Mas Bayu. Jadi zamannya SBY waktu itu pernah akan memberlakukan dual price untuk premium waktu itu. Ya, tetapi kita coba inisiasi terus dan akhirnya kemudian dibatalkan karena memang tidak rasional dan tidak operasional. Memang waktu itu belum era digital. Ya, tetapi sekali lagi, apakah tadi saya katakan My Pertamina itu bisa meng-coverage ke seluruh Indonesia karena tadi pemilik smartphone itu baru 70-75%. Dua, soal keandalan internet dan juga keandalan sistem sendiri ketika ada di SPBU. Nah, sekarang juga di Indonesia dan khususnya di kota-kota besar dan juga di seluruh Indonesia ya, itu kan marak soal misalnya kita sebut pedagang-pedagang eceran BBM. Yang nama ininya Pertamini ya, itu siapa yang mengontrol nanti kalau diterapkan sistem ini? Karena ketika Pertamini ini membeli BBM, itu kan ada yang dengan disgen, dengan sepeda motor. Dan saya khawatir kalau nanti misalnya angkot boleh menggunakan Pertalite ya, itu nanti Pertalite, angkot tidak akan narik orang itu. Dia akan jualan BBM Pertalite, lebih menguntungkan. Ya. Karena nanti dia jual dengan harga angkot yang masih 6.750 itu, dan kemudian nanti dia akan jual kepada kendaraan pribadi yang untungnya akan jauh lebih besar dibanding kalau dia narik angkot itu sendiri karena penumpangnya sedikit dan segala macam. Nah, itu harus dilihat potensi-potensi moral hazard yang terjadi kalau ada pembedaan dual price, apalagi triple price, dan saya lihat konsepnya itu bukannya triple, tapi bisa 5 price. Itu luar biasa rumit. Ya. Saya kira pemerintah dan DPR harus secara jernih di dalam melihat persoalan ini. Ya, jadi yang paling efektif kalau memang pemerintah ini sudah menyerah dalam hati subsidi energi, dan saya juga tidak mendukung penuh dalam konteks subsidi energi yang terlalu jor-joran, itu ya memang harus diambil keputusan untuk mereview harga. Karena kalau nanti tidak direview pada tahun ini, Mas Bayu, secara politis nanti pemerintah dan mungkin DPR dan lain sebagainya baru akan melakukan pada 2025, ya. Karena 2023 tidak mungkin, 2024 juga tidak mungkin, sudah pemilu, dan baru akan dieksekusi nanti 2025. Akan berapa ribu triliun yang dikeluarkan kalau kemudian di satu sisi harga minyak mentah terus naik dan segala macam. Nah, silakan kalau pemerintah masih punya energi, punya nyali seperti itu, tapi dengan instrumentasi pembelian BBM yang dibatasi, itu resiko-resiko akan terjadi anomali, distorsi, moral hazard, itu sangat besar. Penyelundupan, jadi nanti misalnya Jakarta dulu jemputan, nanti akan penyelundupan ya ke daerah lain, gitu. Dan sebaliknya. Demikian. Baik, terbayang Mas Tulus. Nanti akan ditanggapi Pak Mulyanto. Tapi saya minta waktu jeda dulu. Setelah ini kita akan sambung obrolan kita. Kita sambung, saudara, obrolan kita mengenai rencana pembatasan Pertalite dengan aplikasi My Pertamina. Lebih dan kurangnya tadi sudah disampaikan oleh para narasumber sebagai sebuah rencana. Tentu ada perkiraan-perkiraan di mana nanti akan bocor atau tidak efektifnya aturan ini. Masih ada Mas Tulus Abadi, Ketua Harian YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan juga Pak Mulyanto, anggota Komisi 7 DPR RI. Pak Mul, dalam sebuah rencana memang udah bagian tugasnya Mas Tulus nih untuk kemudian perkiraan bocornya di mana-mana. Tapi saya yakin Komisi 7 dengan kolega terutama Pertamina begitu sudah melihat ini semua
sudah juga memperkirakan akan ada hal-hal semacam ini. Dan sebenarnya kan udah terjadi nih, Pak Mul ya, Pertamini itu kan sebenarnya saya menyebutnya ilegal lah, sebetulnya nggak boleh ada gitu. Kalau Pertashop yang hanya menjual Pertamax itu resmi memang begitu. Tetapi hal-hal semacam Pertamini atau dijual lah bensin di botol-botol Aqua 1 literan dan lain-lain pinggir jalan kan masih ada terus tuh. Dan nggak pernah kita lihat ada razianya, kira-kira begitu. Nah ini kan mungkin saja terjadi terus dengan situasi seperti saat ini, mirip-mirip lah begitu, kalaupun nanti mungkin diterapkan begitu. Pak Mul, ini bagaimana antisipasinya yang sempat ditanyakan kepada Pertamina mengenai upaya untuk membatasi membeli Pertalite ini? Ya, jadi kami diskusi dengan Pertamina terkait ini. Hal yang serupa terjadi dulu ketika premium ya masih ada. Ya. Jadi melarang premium dijual di Pertamini juga sama sulitnya. Iya. Nah sekarang berubah, sekarang kan premium nggak ada. Sekarang berubah menjadi Pertalite. Jadi pengalaman menunjukkan Pertamina bisa melakukan itu. Namun yang saya anggap penting adalah satu hal yang saya lihat masih lemah di lapangan. Ini kan Indonesia luas sekali. Ya. Di daerah saya itu Kabupaten Tangerang, bagian pinggir-pinggirnya itu kan nggak terjangkau oleh SPBU. Nah, Pertashop pun juga belum terjangkau. Yeah. BBM satu harga juga tidak ada. Nah, masyarakat kreatif dan berperan mendirikan Pertamini ini. Nah, ini persoalan. Jadi kalau kita introspeksi, masyarakat itu kan kreatif. Ketika ada peluang dia masuk. Yeah. Kadang-kadang nggak menimbang apakah ilegal atau legal. Nah inilah tugas pemerintah, ya, menegakkan aturan, mendorong masyarakat kreatif. Misalnya ya, sambil contoh, sudahlah Pertashop itu didorong kepada masyarakat kecil, UKM, dipermudah. Kalau perlu modal awalnya dikredit yang 250 juta itu. Ya, tanahnya juga jangan lebar-lebar, yang cukup saja. Nah, kalau ini dilakukan, mudah-mudahan masyarakat bisa berpartisipasi secara legal yang lebih baik. Ya, itu yang harus kita dorong. Oke, ya, Pak Mul, sebutlah itu salah satu harapan kita gitu ya. Tapi saya mau masuk juga sebelum tadi kita jeda, Mas Tulus mengatakan pemerintah memang tampaknya, dan ini saya mau konfirmasi ke Pak Mul, apa yang terjadi dengan Pertamina, dan saya yakin ini sebenarnya ditanyakan juga oleh anggota Komisi 7 yang menangani energi. Kenapa sih nggak dinaikkan saja sehingga disparitas harga antara dua BBM ini, Pertalite dan Pertamax ini nggak terlalu jauh sehingga kemudian orang nggak mencari mobil mewah sekalipun atau mobil-mobil pemerintah, nggak mencari yang murah Pertalite begitu, sehingga kemudian berantakan deh upaya kita untuk mensubsidinya. Benar karena pemilu 2024 menaikkan tarif itu nggak populer, atau sebenarnya apa sih alasannya? Kan selesai nih urusannya. Kalau dinaikkan saja tarifnya sedemikian rupa, seperti sebentar lagi listrik juga memang harus naik gitu. Ini kan kita urusannya sama subsidi 502 triliun begitu. Kenapa ditahan-tahan sampai repot kita mencari cara untuk menerapkan subsidi di lapangan yang sulit sekali. Selama ini sudah kita lakukan, tapi sulit sekali untuk menangani kebocorannya. Kenapa sih, Pak Mul? Begini, Mas. Ini sangat filosofis sekali. Ketika kita membuat sebuah kontrak sosial dengan berdirinya sebuah negara, negara itu punya tugas yang mendasar adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi segenap bangsa itu orang, melindungi manusia. Seluruh tumpah darah adalah teritorial. Kita harus melindungi dua aspek itu. Ketika bicara melindungi segenap bangsa, manusia, itu kita harus melihat dari berbagai aspeknya. Sos collect act good. Nah, ketika ingin melindungi ekonomi masyarakat, tugas pemerintah adalah bagaimana menjadi buffer, ya, shock breaker bagi dinamika global, ya, sehingga masyarakat kita bisa aman, tentram, nyaman. Itulah tugas pemerintah yang mendasar. Jadi
Subsidi adalah satu cara, metode bagaimana kita menjaga agar masyarakat kita bisa eksis. Solusi harga kita naikkan memang di atas kertas gampang, tapi coba laksanakan di dalam praktek. Tidak mudah. Kita harus mempertimbangkan bukan hanya soal ekonomi, tapi soal sosial, soal politik. Kita hidup bernegara bukan hanya satu aspek. Seluruh keseimbangan itu harus kita jaga. Jaga balance. Nah, itulah tugas negara. Dia menjamin masyarakatnya. Nah, ketika diturunkan, bagaimana mekanisme penjaminan itu? Berbagai cara. Kita punya APBN, ya kan? APBN ada pengeluaran, ada pemasukan. Harga migas memang naik karena dorongan internasional. Tapi ingat, harga migas di hulu, ya, walaupun kita masih net importer, di hulu tuh naik. Sehingga jangan heran kalau Bu Mulyani gembira. Karena surplus dari bagian negara, PNBP, dan pajak penerimaan dari migas. Belum lagi kenaikan dari komoditas lain bersama perkembangan dunia. Nah, sebagai keseluruhan, pemerintah melihat berbagai aspek itu, pemerintah mencari keseimbangan. Nah, DPR punya fungsi pengawasan yang selalu menyoroti itu, ya kan? Kalau sedikit nyimpang-nyimpang kan itu nyemprit, gitu. Nah, itu artinya kami juga DPR selalu mendahulukan kepentingan masyarakat yang lebih luas, terutama masyarakat yang tidak mampu. Itu Mas filosofinya. Mas Tulus, menanggapi filosofi seperti ini dari pemerintah yang juga diaminkan oleh Komisi 7? Iya, sebenarnya ini filosofi ini juga tidak filosofi yang dalam konteks BBM ini abstrak ya. Karena kalau kita bicara filosofi soal subsidi energi, kebijakan energi, itu filosofinya adalah bahwa kalau kita bicara energi fosil, itu seharusnya memang dimanapun tidak ada yang disubsidi, kecuali negara-negara yang memang dia mampu secara finansial ya. Di Timur Tengah masih banyak subsidi, termasuk Malaysia, tapi kan masalahnya dia negara yang mampu, sehingga coba kita bayangkan, uang 502 triliun, bahkan lebih, itu kan hanya dibakar ya. Dan kedua, siapa penikmat tadi? Kalau ingin didefinisikan atau diterminologikan melindungi orang tidak mampu. Nah, apakah pengguna kendaraan pribadi itu orang tidak mampu? Apakah dia orang miskin? Karena kalau kita bicara kemiskinan, itu kan mestinya rujukannya adalah data Kemensos. Data kemiskinan terpadu ada sekitar 30 juta. Itulah yang sebenarnya wajib kita berikan subsidi dari berbagai pihak. Sementara 30 juta ini kan yang notabene memang real miskin, dia tidak punya motor, dia tidak punya mobil, dia tidak menikmati apa-apa dari subsidi BBM ini. Nah, ini harusnya kalau konteksnya ingin melindungi tumpah darah tadi, dana 502 triliun ini akan sangat bermanfaat kalau kemudian digunakan oleh kelompok masyarakat tidak mampu. Itu bisa mengentaskan kemiskinan yang jumlahnya masih sekitar 11% dari total populasi. Jadi sebutlah ada BLT khusus dari subsidi energi atau BBM ini. Tadi yang disebut subsidi yang efektif itu adalah subsidi kepada orangnya, bukan kepada barang. Ya, kalau kepada orangnya dalam arti subsidi tertutup, itu akan jauh lebih tepat sasaran dibanding subsidi kepada barang. Misalnya kita bicara LPG, ya LPG sekarang juga banyak lebih dari 20% pengguna LPG 3 kg itu adalah masyarakat mampu. Padahal desain awal LPG 3 kg itu adalah untuk masyarakat miskin. Tapi karena kemudian terbuka distribusinya dan kemudian malas mengatur kembali, akhirnya sekarang menjadi barang bebas, siapapun boleh membelinya dan akhirnya jebol lagi ya. Ini harusnya jadi pembelajaran ketika akan bicara soal subsidi energi diberikan kepada subsidi barang ya. Kalau kita ingin bicara soal pelindungan kepada masyarakat, apalagi masyarakat tidak mampu, adalah subsidi tertutup langsung kepada manusianya sehingga jauh lebih tepat sasaran dan itu adil secara ekonomi. Jadi subsidi energi dalam konteks 502 triliun tadi itu adalah bentuk ketidakadilan ekonomi sebenarnya. Kalau kita bicara soal filosofi negara tadi. Kita dapat poinnya Mas Tulus. Jadi Pak Mul, ketika kita bicara subsidi dan kita membantu masyarakat kecil,
itu ukurannya adalah minimal adalah orang yang punya sepeda motor. Padahal masih banyak orang yang nggak bisa naik motor, kira-kira atau menggunakan sepeda, membeli kendaraan roda 2 kan begitu. Saya menangkap Mas Tulus pada hari ini Pak Mul. Dan kita sudah coba berbagai cara bagaimana subsidi ini supaya tepat sasaran, ke arah yang mana nih kita masih bingung. Orang yang benar-benar tergolong miskin itu subsidi orangnya dan bukan subsidi barangnya. Kalau kita coba ini pasti ada bocor-bocornya juga, lebih dan kurang. Kita bisa mungkin menerima juga, tapi kita pernah melakukan berbagai cara untuk subsidi ini dan semuanya jebol-jebol juga gitu. Kalau ya seperti itu, kenapa kemudian terutama kita berharap pada Pak Mul dan teman-teman di Komisi 7 dari PKS begitu, yang biasanya tuh lebih pro dan mudah-mudahan menerima masukan-masukan dari Mas Tulus seperti ini sehingga benar-benar kepada subsidi orang. Apakah kali ini itu bisa ke arah sana, Pak Mul? Ya, jadi secara filosofis prinsip kita menginginkan subsidi yang tepat sasaran pada masyarakat yang tidak mampu. Itulah bentuk keadilan. Apalagi kami dari partai oposisi ya, selalu menyuarakan seperti itu. Nanti kita minta pemerintah terkait LPG 3 kg misalnya. Tolonglah gunakan data DTKS ya kan, agar bisa lebih tepat sasaran, by name, by address. Tapi kelihatannya pemerintah sampai hari ini masih kesulitan ya mengimplementasikan itu ya dengan data-data yang ada. Nah, jadi secara prinsip ya bahwa subsidi, instrumen subsidi yang untuk melindungi masyarakat itu harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Walaupun memang ada kebocoran ya di sana sini. Karena ada satu karakteristik Mas Bayu ini, masyarakat Indonesia itu kan kreatif, pintar. Ya, pemerintah membuat sebuah instrumen, mencoba menegakkan instrumen, ini masyarakat kita pintar. Ada aja bocornya yang mereka bisa perbesar. Nah ini yang harus terus ya kita bangun kesadaran masyarakat. Ya. Kasihan kalau masyarakat, Pak Mul, arahnya itu ke sana. Ya, kasihan kalau masyarakat harus kemudian melihat situasi ini kreatif, tapi kemudian menyalahi aturan sebetulnya. Ujung-ujungnya mereka harus berurusan lagi kan nanti dengan hukum. Kira-kira kan seperti itu. Nanti kita sulit lagi gitu. Setuju. Ya kan, dari berkali-kali kita mencoba menghadapi situasi ini, adakah kemungkinan bahwa kita bisa melihat ini sekali diselesaikan dan beres gitu, dan semua orang bisa mengerti. Pada saatnya memang listrik karena di dunia ada situasi perang dan lain-lain ya memang harus naik. Kita harus menerima itu semua. Hal-hal semacam itu yang mungkin saya pikir sudah harus ke depan dijalankan. Nah, arah ke sana, Pak Mul? Iya, arah kita ke sana. Perlahan-lahan bertahap. Persoalan ini kan bagaimana mengimplementasikannya. Ambil contoh. Kenapa kita masih menggunakan fosil? Itu energi fosil adanya itu terutama diesel ya, PLTS. Adanya di Indonesia bagian timur, Papua. Kita ingin ubah menjadi EBT. Ya, masyarakat Indonesia Timur teriak karena belum siap infrastruktur EBT di sana. Jadi jangan heran, walaupun tinggal sedikit ya penggunaan energi fosil dalam hal ini minyak di listrik, namun kontribusi terhadap biaya pokok produksinya sangat tinggi karena mahal. Nah, ini hal seperti ini sudah sepakat. Bahkan di DPR kemarin dibalek didiskusikan, udah ini harus ada apa istilahnya pembatasan. Misalnya tahun 2025 yang namanya PLT diesel sudah harus hapus, nggak ada. Jangan nunggu 2050. Ini bertahap ya, bertahap. Itulah persoalannya, Mas. Jadi secara filosofi idealis kita mengarah ke sana. Kami juga ke sana, pemerintah mudah-mudahan ke sana, dan kita jaga bersama itu. Ya, kita terbayang dan percaya bahwa DPR melihat ini semua untuk ke depan begitu. Mas Tulus, sedikit saja sebagai bagian akhir ya, mohon singkat. Kalau ini akan tetap dilaksanakan sebagai upaya pembatasan dan menyelamatkan subsidi begitu, apa pesan kepada pemerintah dan kemudian kita titipkan ke Komisi 7 lewat Pak Mul, Mas Tulus? Ya, saya tetap pada pendirian bahwa pembatasan barang bersubsidi dalam hal BBM memang perlu pembatasan. Tetapi instrumentasi pembatasan yang paling fair, paling ideal adalah
dengan instrumen harga. Sementara dengan wacana yang akan digulirkan itu, saya meyakini itu akan banyak distorsi, bahkan moral hazard, yang kemudian dari sisi operasional akan banyak mengacaukan pelayanan di lapis lapangan. Kasihan teman-teman Pertamina justru. Kalau saya diskusi dengan teman-teman Pertamina, justru mereka akan lebih happy kalau dengan instrumensi satu harga. Karena tadi saya katakan di seluruh dunia tidak ada BBM dengan jenis yang sama dijual dengan berbagai jenis harga. Tidak ada dual price, single price yang paling fair di situ, sehingga controlling terhadap subsidi itu akan lebih besar. Dan terakhir, karena ini sebenarnya antara DPR dan eksekutif, khususnya kayak misalnya Pak Mul dan segala macam mendukung ini, karena ini kalau di kenaikan harga kan dianggap tidak populis di mata konstituennya, sehingga mengambil langkah-langkah yang dianggap populis tapi beresiko tinggi, ya kemudian nanti menimbulkan persoalan-persoalan yang justru merugikan masyarakat. Ini garis bawah yang ingin saya sampaikan. Ya, oke. Saya yakin dalam pelaksananya nanti apapun kebijakannya, Pak Mul dan teman-teman, apalagi teman-teman dari PKS akan sangat kritis mengenai hal ini. Kita tunggu itu semua dalam pelaksanaannya. Baik, Pak Mul terima kasih, Mas Tulus terima kasih. Kita ketemu di diskusi yang lain. Selamat pagi.